disadari apa enggak, sebelum tindakan berjalan, orang biasanya mikir duluan. Jadi kalau pikirannya enggak jalan, biasanya tindakannya terus keliru. Karena berhubungan dengan orang lain terus jadi masalah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita jalan-jalan ke barat. Setelah kemarin kita jelajahi pemikiran para pujangga, 4 minggu apa 5 minggu ke depan kita akan ketemu dengan para filosof perempuan. Banyak orang bilang sebaiknya menyebutnya perempuan dan bukan wanita. Itu bisa ya, bisa enggak. Nah, sudah terlanjur polwan nih. Masa mau diganti polper? Nah, enak. Sudah terlanjur dharma wanita, nanti jadi dharma perempuan. Enggak enak. Sudah terlanjur. Maknanya sama-sama bagus. Meskipun ada yang bilang kalau perempuan itu bagus karena kata dasarnya empu. Empu loh ya, bukan empuk. Betul. Ya, empu itu maksudnya tuan, orang yang mandiri, menguasai dirinya sendiri. Kalau wanita sering dianggap berasal dari bahasa Jawa, kependekan dari wani ditoto, terus wanita. Dan bagi banyak orang, wani ditoto itu dianggapnya oleh mereka jelek. Karena wani ditoto itu berarti dia dikuasai. Sebenarnya maksudnya bukan itu. Tidak ada, itu lanjutannya tidak harus selalu wani ditoto oleh suaminya atau oleh laki-laki. Tapi mentalitas mau diatur itu memang butuh keberanian. Makanya wani. Tidak sembarangan orang loh berani diatur itu. Dalam agama pun orang kan juga disuruh wani ditoto. Berani enggak kamu diatur oleh agama? Berani enggak kamu diatur oleh orang yang menurut kamu lebih pintar? Jadi dibandingkan menata, justru lebih butuh kesiapan mental ditata. Dan itu tidak sembarangan orang sanggup. Saya sering bilang agama itu intinya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho pada kita dan kita ridho pada Allah. Ridho pada Allah itu wani ditoto. Relakan dirimu untuk diatur oleh Allah. Itu wanita. Jadi justru keluhuran, kemuliaan itu ada di wanita. Wani ditoto. Cuma beberapa aktivis, khususnya aktivis gender, selalu agak sensitif. Dianggapnya kalau wanita itu terus nanti dizolimi oleh suaminya, diatur-atur. Sebenarnya maksud yang bikin istilah gak selalu ke sana. Jadi suka-sukamu lah, mau pakai perempuan ya monggo, mau pakai wanita ya monggo, asal bukan cewek.
Kalau cewek konotasinya nanti beda. Oke. Atau cowok, itu kan bahasa selengnya. Atau cowek. Jadi cowok itu kan cowok ya ndak, cewek ya ndak. Gabungan di antara cowok dan cewek. Oke, bismillah. Saya kemarin bilang saya akan bawa perempuan-perempuan, wanita-wanita, cewek-cewek bule ke sini. Ya. Perempuan wanita pertama yang saya bawa dari Jerman. Namanya Hannah Arendt. Jadi belajar filsafat itu nyari kebijaksanaan. Cara orang untuk jadi bijaksana itu satu di antara tiga. Yang pertama berpikir sendiri, berefleksi sendiri, kontemplasi sendiri. Yang kedua ngalami sendiri, pengalaman. Itu mengapa bapak, ibu, simbah yang sudah sepuh itu biasanya cenderung lebih bijaksana daripada kita yang lebih muda karena pengalamannya. Tapi yang muda pun bisa jadi jauh lebih bijaksana karena ilmunya, itu mikir sendiri. Yang ketiga ada lagi, mikir sendiri mungkin tidak bisa, ngalami juga belum. Cara yang paling simpel adalah niru, imitasi. Kita tiru orang-orang yang menurut kita bijaksana, layak ditiru. Nyari uswah. Itu mengapa di ngaji ini kebanyakan tema-temanya tak ajukan orang demi orang. Lebih mudah untuk ditiru. Pilihlah dari perilaku dan pikirannya orang-orang ini yang menurutmu layak untuk kamu tiru. Yang tidak layak ya tidak usah. Itu strategi ngaji filsafat kita. Setelah kamu niru, mungkin kamu dapat pengalaman, sehingga akhirnya kamu bisa mikir sendiri. Kalau sudah bisa mikir sendiri ya monggo, sudah winasis. Kayak minggu lalu di Ronggo Warsito, kamu syukur-syukur bisa jadi Ronggo Warsito kan. Jadi panglima pengetahuan, panglimanya ajaran. Orang yang ngerti teori, orang yang ngerti ajaran. Nanti kamu akan jadi tempatnya pertanyaan. Kalau ada orang bingung, tanyanya ke kamu, karena kamu seorang Ronggo Warsito. Oke, malam ini kita ketemu beliau Hannah Arendt. Ini gambarnya orangnya. Ya kalau orang Eropa ya jaminan lah ya. Paling enggak mesti kulitnya putih. Orang kita menyebutnya bule. Bule itu, kalau di Indonesia bule kan konotasinya agak tidak bagus, karena bule itu penyakit kulit, kelainan pigmen, albino. Asal dari kata bulai kalau dalam bahasa Melayu. Tapi yo itu karena orang kita mungkin iri aja, sini kan kulitnya agak gosong. Ya, sana yang putih-putih disebut bule. Oke. Jadi Hannah Arendt ini filosof Jerman, terkenal karena dia filosof yang spontan. Spontan itu dia filosof yang tidak bisa dikategorikan aliran apa. Pemikiran-pemikirannya itu nyambung dengan hidupnya sendiri. Itu kelebihannya Hannah Arendt. Yang paling terkenal dari Hannah Arendt adalah, dalam tanda petik ya, perselingkuhannya dengan guru filsafatnya, ya, Heidegger. Jadi dia ini muridnya filosof besar eksistensialis namanya Heidegger di Universitas Marburg, Jerman. Saking kagumnya sama gurunya sampai dia jatuh cinta dan diladeni oleh gurunya eman-eman. Ya. Jadi saat itu Heidegger sudah punya anak.
Heidegger umur 35 tahun, Hannah Arendt umur 19 tahun. Jadi masih kinyis-kinyis ya. Ya. Ya, dan ya memang kejadian, tidak apa-apa, jatuh cinta beneran. Cuma Heidegger ini memang agak kurang ajar orangnya. Jadi dari sisi diajak selingkuh ya, tapi dalam sejarahnya Heidegger sering nyari selamatnya sendiri. Dan Hannah Arendt ini cintanya agak cinta sejati, dan itu dibanggakan di beberapa tulisannya. Aku bangga sekali dengan diriku, bisa punya cinta seagung itu, tapi sekaligus kebijaksanaan sedalam itu. Jadi Hannah Arendt ini mengalami dua era chaos politik yang luar biasa. Yang pertama Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman, dan yang kedua fasisme yang populer di Italia. Jadi era-era ketika berkecamuk gegeran perang dunia. Dan disitulah lahir seorang Hannah Arendt. Ketika Nazi sedang ganas-ganasnya, semua orang Yahudi disingkirkan, dibantai, dikirim ke kamp konsentrasi. Dan kok yondilalah Hannah Arendt ini masuk keluarganya keturunan Yahudi. Jadi dia sasaran tembaknya Nazi. Sementara Heidegger ini filosof yang pro Nazi. Ya, jadi berseberanganlah. Yang satu jadi pro Nazi, yang satu jadi korbannya Nazi. Ya, kejadiannya nanti kayak film India. Akhirnya pisah. Hannah Arendt harus melalang buana kemana-mana, dikejar-kejar, nyamar. Dan Heidegger nanti jadi salah satu tokoh penasehat Nazi di Jerman. Dan saya bilang tadi agak urik Heidegger ini karena dia tidak belain sama sekali Hannah Arendt. Tidak apa-apa teman-teman. Dan Heidegger ini sama teman-temannya filosof seperti Karl Jasper dan kawan-kawan juga dianggap nyari menangnya sendiri. Bahkan gurunya sendiri, Edmund Husserl, itu juga tidak dibelain oleh Heidegger. Itu jadi meskipun pikiran-pikirannya dahsyat luar biasa, si Heidegger ini dia tidak terlalu disenangi oleh teman-temannya. Meskipun nanti ketika Nazi jatuh dan Heidegger hidup di pengasingan, orang pertama yang mau memaafkan dan menengok Heidegger adalah Hannah Arendt. Ya. Kenapa cie-cie? Jadi, dan berdua nanti belakangan juga yang bantu Heidegger nulis dan menerbitkan buku-bukunya di tahun-tahun ketika Heidegger tua itu Hannah Arendt. Meskipun saat itu Hannah Arendt sudah 2 kali nikah, cerai, dan nikah lagi, tapi tetap tidak bisa meninggalkan Heidegger. Itulah Hannah Arendt. Nanti ceritanya panjang, kelihatannya sudah ada yang neliti dan diterbitkan jadi buku. Saya lupa judulnya, seingat saya judulnya Perselingkuhan Dua Raksasa Pemikir apa-apa gitu. Itu cerita tentang Hannah Arendt dan Heidegger. Ya nanti yang kayak gini-gini di filosof ada banyak. Jadi sama muridnya, sama temennya, sama-sama mikir terus kejadian. Ya enggak apa-apa lah. Ya selingannya apa lagi. Oke, jadi yang penting ikut rambu-rambu ya. Oke, jadi itu sekilas saja Hannah Arendt. Jadi gaya filsafatnya Hannah Arendt itu khas. Jadi
Kalau filosof yang lain kan selalu kategori-kategori. Oh, ini dia eksistensialis, dia fenomenologis, dia aliran apa. Kalau Hannah Arendt enggak. Dan bahkan dia enggak nganggap dirinya sendiri filosof. Jadi yang pertama, filsafatnya Hannah Arendt itu didasarkan pada pengalaman hidupnya sendiri. Tentang Nazi, tentang politik, tentang Jerman, tentang Perancis. Jadi dia tidak mikir selain tentang hidupnya sendiri. Ini benar-benar muhasabah sendiri tentang hidupnya. Sebenarnya hampir semua filosof juga mikir kehidupannya sendiri-sendiri. Banyak yang tanya ke saya, Pak, saya kalau membaca buku filsafat, belajar filsafat kok tidak paham-paham. Cara paling gampang biar cepat paham, sambungkan sama hidupmu sendiri. Yang diomongkan filosof itu dalam hidupmu bagian yang mana sih? Kok tidak ketemu dalam hidupmu, berarti tidak nyambung. Tidak usah belajar filsafat itu, ngapain? Harus nyambung sama hidupmu biar ada manfaatnya. Kalau tidak nyambung ya tidak usah capek-capek. Kalau nggak paham ya sudah, nggak apa-apa. Cara paling gampang itu. Menjelaskan filsafat paling gampang berarti apa? Cari contoh-contoh yang nyambung sama hidup kita. Itu akan lebih gampang dipahami. Yang kayak gini di hidup kita yang mana ya? Itu akan lebih gampang dipahami. Dan itu yang dilakukan oleh Hannah Arendt. Filosof berdasarkan personal experience, pengalaman kita sendiri. Muhasabah paling gampang itu tentang hidup kita. Tidak usah capek-capek mikir orang lain, mana benernya, mana salahnya orang lain. Dirimu aja pikirlah, sudah benar apa masih keliru. Itu lebih berguna. Hari ini kan banyak orang selalu mikir orang lain, jarang mikir dirinya sendiri. Sehingga akhirnya nyalah-nyalahin terus. Jadi detektif padahal nggak ada yang bayar. Pada orang lain, pada kelompok lain. Ya kan? Apa untungnya sih kamu mendetektifi orang lain itu loh. Mulai artis, kelompok yang berbeda, aliran yang berbeda. Kan sekarang banyak itu. Bagi saya kurang kerjaan. Lebih banyak kerjaan lain yang lebih enak daripada jadi detektif bagi yang lain. Kalau memang ingin jadi detektif, jadilah detektif untuk hidupmu sendiri. Sudah benar apa belum? Yang kedua, Hannah Arendt itu tidak pernah menganggap dirinya filosof. Oh, itu bagi saya kerendah hatian yang luar biasa. Kalau ada orang ngomong, akulah filosof, akulah sufi, akulah orang soleh, akulah orang yang paling benar, itu secara psikologis maksudnya biasanya sebaliknya. Ketika orang mengklaim, itu sebenarnya dia ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa aku sudah filosof, ingin diakui. Tapi yang filosof beneran mesti enggak. Kayak kamu enggak punya pacar, terus malam minggu gayanya keluar. Itu kan ingin dianggap punya pacar. Yang punya pacar nggak seheboh itu. Dia biasa aja. Tapi yang belum punya, dia akan ngomong-ngomong, cerita-cerita, gaya biar kelihatan punya pacar. Sama kayak orang yang ngaku-ngaku tadi. Nggak perlu ngaku kalau memang filosof, orang akan. Dan dia nggak perlu, orang lain juga nggak perlu ngomong. Orang diam-diam yakin bahwa kamu sudah filosof. Jadi makanya kamu nggak perlu capek-capek pencitraan. Kalau kamu memang bagus, citramu akan terbentuk sendiri. Oke, jadi itu Hannah Arendt. Jadi ketika ditanya, sampean ini filosof jenis apa? I do not belong to the circle of philosophers. Aku itu mungkin nggak masuk kelompoknya filosof. Meskipun pikiran-pikirannya sangat filosofis. Yang ketiga, gayanya
Hannah Arendt itu campuran antara naratif dan analitik. Naratif itu ya karena dia cerita tentang hidupnya sendiri, gayanya naratif, enak dibaca. Dalam bahasa aslinya mungkin ya Jerman, tulisan-tulisannya, meskipun nanti diterjemah bahasa Inggris, dan mungkin dari Inggris diterjemah ke Indonesia. Jadi ada 3 tahap. Tapi enak, naratif. Nanti mungkin di buku-bukunya kamu akan banyak ketemu tentang Nazi, tentang fasisme, tentang pengalaman dia apa, ketemu golongan apa, dan seterusnya. Naratif. Dan yang kedua analitik. Ya cirinya semua filsafat itu pasti ada nuansa analitiknya. Analitik itu nuansa rasionalnya, nuansa permainan logikanya pasti ada. Yang keempat, integrasi berbagai wacana. Saya bilang tadi dia susah dikategorikan karena dia ngomong dalam wilayah sastra, sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi. Pokoknya dia ngomong aja. Nggak terbatas, oh saya eksistensialis, ya tak gaya eksistensialis lah. Pengen Marxis, ya tak gaya Marxis lah. Dan Hannah Arendt peduli amat dengan semua itu. Yang penting dia mikir saja, titik. Jadi itu philosophical style-nya Hannah Arendt. Terus ini inti teorinya. Diambil dari 2 bukunya. Yang pertama The Human Condition, yang ketiga The Life of the Mind. Yang kedua mungkin tidak akan kita bahas karena itu yang dikritik oleh Hannah Arendt. Filsafatnya ada di yang pertama. Jadi hidup ini isinya 2, vita activa dan vita contemplativa. Jadi yang pertama ngomong aktivitas. Jadi perilaku, keaktifan manusia. Yang kedua pemikiran, vita contemplativa. Nanti ini jadi dasar filsafat sosial dan politiknya Hannah Arendt. Vita activa itu isinya 3 hal: kerja, karya, dan tindakan. Jadi hidupmu itu isinya 2, mikir dan bertindak. Mikir dan melakukan sesuatu. Dan melakukan sesuatu itu ada yang namanya kerja, ada yang namanya karya, ada yang namanya tindakan. Kalau yang kerja itu aktivitasmu menjalani hidup secara natural, itu namanya kerja. Kalau lapar ya makan, kalau ngantuk ya tidur, kalau gatel ya garuk-garuk. Kalau yang itu labor, kerja. Kalau sakit ya berobat, itu labor, kerja. Di level ini kita statusnya namanya animal laboran, binatang yang bekerja, binatang yang beraktivitas. Kalau bagi Hannah Arendt ini tidak mendorong orang mikir, nggak pakai mikir juga sudah ngerti. Makan, tidur, kawin. Kawin itu labor, kerja. Kamu tidak perlu mikir, nggak harus baca buku, lihat gambar, cari referensi. Ya, wes iso, aja kuatir wes. Kamu tidak perlu kuatir. Bisa nggak Pak saya iso. Tidak usah nyari referensi. Itu otomatis tidak terdorong. Jangan dihabiskan energimu untuk menjalani kehidupan yang biasa. Biarkan aja akan jalan sendiri. Ya, kamu nggak perlu diskusi dalam-dalam di tema-tema ini.
Kalau pagi-pagi perutmu kerucuk-kerucuk, ini sudah jam 9 perutku kok kerucuk-kerucuk, itu namanya lapar. Kamu nggak perlu bikin seminar nasional tentang ya, nggak harus dibahas mendalam, biasa aja. Oke, itu yang labor. Yang kedua, work, karya. Kalau karya ini aktivitas namanya homo faber. Ketika orang menghasilkan sesuatu, biasanya cara berpikirnya alat dan tujuan, teleologis. Hujan ya kok basah. Kalau basah nanti aku pilek. Biar enggak pilek gimana caranya aku enggak jadi basah. Terus kamu bikin payung. Itu namanya work. Jadi ada tujuan, ada alat. Dingin ya, ada AC-nya apa ada kipas anginnya? Enggak kuat aku kalau dingin. Adalah bikin teknologi namanya jaket. Itu work, karya. Jadi logikanya alat sama tujuan. Dan ini instingtif juga sifatnya, tidak perlu mikir. Orang primitif dulu juga begitu. Dulu pingin makan, sudah bosen dengan buah-buahan, terus pingin makan daging. Akhirnya kan harus berburu. Tapi yang dilawan kok ada macan, ada beruang, ada terus bikin senjata sederhana dari batu diasah. Itu insting aja. Jadi tidak perlu berpikir dalam juga. Itu tuntutan. Kalau ilmu ini jadinya teknik. Jadi cara, bukan klaster keilmuan yang dalam, tapi hanya teknik saja. Makanya beda antara ilmu peternakan dengan teknik beternak. Ada bedanya. Kalau ilmu peternakan itu ya ada teorinya, ada konsepnya. Kalau teknik beternak, tinggal kamu ngambil caping, bawa sapu, berangkat ke sawah sambil giring bebek. Itu teknik beternak. Gampang, simple. Tapi kalau ilmu peternakan beda lagi. Nah, work ini yang teknik itu tadi. Makanya kalau mahasiswa peternakan jangan diketawain. Alah, cuma giring bebek aja kuliah misalnya. Enggak. Ya kan? Nanti perikanan kamu ketawain. Wah, cuma mancing aja pakai kuliah. Aku juga bisa. Ya enggak. Kamu ngetawain, simbahku itu enggak kuliah pertanian juga bisa panen tiap tahun. Ya enggak. Ya, dia ngerti teknik tapi bukan ilmu. Work itu pragmatis. Jadi enggak pakai berpikir dalam kalau yang itu. Nah, inti teorinya Hannah Arendt ada di yang ketiga, action. Tindakan. Jadi tindakan ini beda sama sekedar karya atau kerja. Disinilah manusia sebagai makhluk politik. Tidak sekedar menjalani hidup, tapi juga merancang hidup bersama orang lain. Disinilah lahir politik. Jadi Hannah Arendt itu nanti dikenal filsafat sosial politiknya. Manusia itu jadi manusia beneran, tidak kayak binatang yang hanya main insting dalam tindakan. Di sini orang butuh mikir. Karena ada aspek merancang hidup bersama orang lain. Nanti teorinya jadi filsafat hidupnya Hannah Arendt fokusnya ada di teori tindakan ini. Disinilah orang butuh pemikiran. Dan ini bagi Hannah Arendt disinilah problemnya filsafat modern, filsafat barat. Filsafat barat dari Yunani sampai modern itu tidak pernah mikir tindakan. Yang dipikir barang langit semua. Pengaruhnya Plato. Ide yang canggih lebih dihargai daripada praktek hidup yang dalam. Jadi filsafat barat katanya Hannah Arendt itu lebih mengutamakan teoria di atas praksis, epistem di atas doksa.
Teori itu ya teori, praksis itu ya anggap aja prakteknya. Jadi filsafat barat itu lebih mementingkan teorinya, tidak peduli realitas, lebih mementingkan epistem, cara mikir, logika, dibandingkan doksa. Doksa itu kebenaran yang dianggap benar dalam realitas, dalam praktek, dalam kenyataan. Nanti yang punya teori doksa bisa dibuka lagi ketika kita bahas Pierre Bourdieu. Saya lupa itu sesi keberapa ada Pierre Bourdieu. Jadi katanya Hannah Arendt, selama ini filsafat terlalu sibuk dengan teori, mikir jelimet, ndak karu-karuan, padahal ndak punya duit, padahal dijajah, padahal hidup susah, negaranya rusak, pimpinannya tiran. Itu kritiknya Hannah Arendt. Orang sibuk apa, kita mikir apa. Umat Islam kalah luar biasa, dijajah, kita gegeran, debat. Besok kita surga, di surga bisa lihat Allah apa enggak ya? Ya penting sih diskusi itu, tapi lebih penting lagi gimana kita, rakyat kita, umat kita bisa makan apa enggak, tentram apa enggak. Jadi itu kelemahannya filsafat barat, katanya Hannah Arendt. Dan filsafat barat gaya semacam ini ketipu oleh Plato. Kamu terpesona oleh Plato sampai ketipu. Plato kan punya teori idea itu. Itu yang implikasinya bahwa dunia ini hanya bayang-bayang, tidak sejati. Yang sejati adalah ide, gagasan, ideal. Ya persis kayak kalau di agama, dunia ini cuma mampir ngombe, dunia ini cuma sementara, jadi nggak perlu mikir dalam-dalam, ditunggu aja sampai kamu mati, besok ketemu akhirat. Kan itu aja mikirnya. Jadi nggak siap mikir dunia, nggak siap hidup, tapi siapnya mati. Kamu kan selalu disuruh sebentar lagi mati loh ya, dunia ini cuma sebentar. Jadi kamu jadi males mau ngapa-ngapain. Ngapain pak, capek-capek, paling 10-30 tahun lagi saya juga tidak ada. Jadi mikirnya selalu begitu. Dunia ini cuma ujian pak, tidak sejati, tidak asli, ya kan? Dunia ini cuma mampir ngerokok sebentar terus balik lagi. Ya kan, ini kayak perjalanan kan, cuma mampir turun sebentar karena bisnya AC, terus kamu ngerokok di luar terus naik lagi. Dan itulah dunia. Ya udah, kalau mikir kayak gini ya jangan membayangkan kamu berkuasa, kamu maju, kamu modern. Dan itu yang terjadi, problem di dunia Islam juga begitu kan hari ini. Nalar yang bau sufismenya, bukan berarti sufisme itu salah, tapi kita terlalu berat di situ, jadinya nggak maju. Harus ada yang mikir hidup, jangan semua mikir mati. Mati itu gampang, nggak kamu pikir datang sendiri. Hidup ini yang kamu pikir. Jadi persiapan mati itu bukan kamu mikir mati, tapi hidup yang baik. Nah, yang kamu pikir hiduplah yang baik. Gimana caranya? Kan gitu. Oke, jadi itu problem filsafat barat kalau di Hannah Arendt. Terus katanya Hannah Arendt, ini masuk ke filsafat tindakan sekarang. Aktivitas manusia paling tinggi itu yang tindakan tadi, yang nomor 3 tadi. Kenapa dia paling tinggi? Karena dia satu-satunya yang butuh mikir. Yang lain kamu nggak perlu belajar, nggak perlu mikir dalam, otomatis jalan. Tapi tindakan kamu butuh mikir. Sebelum melakukan sesuatu kan pikiranmu jalan. Dan tindakan itu berarti adanya di ruang publik, berhubungan sama orang lain. Itu ya sehingga kamu pakai mikir. Kalau nggak ada hubungan sama orang lain, mungkin sakarepmu dhewe. Kamu mikir milih baju apa ya, itu kan karena kamu membayangkan nanti ketemu orang lain. Kalau di kamar tidak ketemu siapa-siapa, tidak pakai baju pun nggak masalah.
Tapi karena, wah ngaji ini, mesti kan kamu terus nonton, ini baju yang mana ya yang tak pakai, yang sudah di gantungan 3 hari yang lalu apa yang 7 hari yang lalu, kan gitu. Kamu kan mikirnya, jadi mikir karena kamu mau ketemu orang lain. Dan katanya Hannah Arendt, apa sih mikir itu? Mikir itu dialog antara aku dengan diriku. Ini definisinya khas. Jadi mikir itu sebenarnya dialog. Dialog apa? Dialog antara kamu dengan kamu. Kan mesti dialog itu kan. Ya kayak tadi loh, ini pakai baju yang mana ya? Loh kamu tanya ke siapa? Tanyanya kan ke dirimu sendiri. Dan kamu jawab sendiri. Itu kalau ditulis kan jadinya lucu. Setiap kali kamu mikir kan selalu begitu. Kamu dialog dengan dirimu sendiri. Masuk ke warung, ini enaknya makan apa ya? Itu kan kamu tanya ke dirimu. Masa tanya yang nunggu warung, kan enggak. Kamu kan tanya ke sini dan kamu jawab sendiri. Ini aja deh tempe. Enggak, kemarin sudah tempe. Ayam aja lah. Jangan kurang uangnya. Itu kan dialog. Ya kan, loh. Ya kan, ini namanya mikir. Dan itu dialog. Dan itu terjadi dalam dirimu sebelum melakukan tindakan. Jadi berpikir adalah dialog antara aku dengan dirimu. Itu yang bikin tindakan itu penting. Kenapa? Karena sebelum aktivitas keluar, pemikiran jalan duluan. Jadi kalau pikirannya nggak jalan, biasanya tindakannya terus keliru. Karena berhubungan dengan orang lain terus jadi masalah. Maka disadari apa enggak, sebelum tindakan berjalan, orang biasanya mikir duluan. Itu teori dasarnya itu. Sehingga tindakan ini tidak kayak tadi yang instingtif. Kalau kamu lapar butuh makan, itu insting, masih homo laboran. Tapi begitu kamu mikir makan apa, itu kan sebelum dilaksanakan aktivitas makan, itu kan nanti jadi tindakan. Baru kamu mikir. Sebelum tindakan pasti ada pemikiran. Sehingga katanya Hannah Arendt, ya ini yang paling tinggi. Oke, terus oleh karena itu katanya Hannah Arendt, tindakan adalah inti dari eksistensi manusia. Manusia itu kan cirinya dia mikir. Ternyata mikir itu sebelum melakukan tindakan. Berarti manusia itu eksis kalau dia melakukan tindakan. Kalau dia tidak ngapa-ngapain, belum eksis jadi manusia. Sebelum melakukan tindakan. Nah, yang kedua katanya Hannah Arendt, tindakan dan juga ucapan itu sebenarnya akan menunjukkan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tindakkan, itu akan menunjukkan, bisa menjawab pertanyaan siapa kamu, bukan apa kamu. Filsafat itu kan selama ini sibuk jawab apakah manusia itu. Tapi tindakan jauh lebih dalam. Dia jawab siapakah manusia itu. Itu bagi Hannah Arendt lebih penting. Kalau tindakanmu tiap hari ngapusi, orang bisa jawab siapakah manusia itu. Kamu siapa? Kamu pembohong. Meskipun kamu bilang hakikat saya ini jujur loh Pak. Intinya tidak iso hakikat apa. Wong kamu tiap hari bohong. Ya kan, dia bisa jawab siapa kamu. Saya itu sebenarnya rajin Pak. Lah kamu bolosnya 10 kali. Itu Pak, itu terpaksa Pak. Ya enggak, ketika kamu bolos 10 kali, berarti kamu malas. Kenapa? Dasarnya apa? Tindakanmu. Jadi tindakan bisa mengungkapkan siapa kamu. Tiap hari kamu misu-misu ngomong kotor terus bilang saya itu lemah lembut loh Pak, kayak ngomong nggak iso. Tiap hari misu-misu ngakuni lemah lembut. Jadi tindakanmu menunjukkan siapa kamu. Ya, ini pengaruh gurunya pasti, eksistensialis. Jadi manusia itu ditentukan oleh eksistensinya,
bukan esensi. Esensi itu dibentuk oleh eksistensi. Kalau kamu tiap hari bohong, ya kamu terbentuk jadi pembohong. Esensimu pembohong. Yang bikin ya kamu sendiri wong tiap hari bohong. Besok kalau kamu jujur terus karena tobat, sekarang esensimu berubah. Ketika kamu jujur terus, ya sekarang esensimu adalah seorang yang jujur. Jadi tindakan menjawab pertanyaan siapa aku, tidak sekedar apa aku. Filsafat selama ini sibuk dengan apa aku, apa sih manusia itu, kan selalu begitu yang ditanyakan. Satu jawaban untuk semua hal. Manusia adalah makhluk yang A, manusia adalah makhluk yang B. Dan ini bagi Hannah Arendt tidak bisa kayak gitu. Satu teori tidak bisa diterapkan untuk semua orang. Setiap orang beda-beda. Pertanyaannya jangan apa, tapi siapa. Yo, ruangan ini di masjid ini kalau tak tanya satu-satu siapanya kan bisa macam-macam. Setiap orang jawabannya pasti beda-beda. Tapi kalau pertanyaan apa, terus apakah manusia itu? Manusia itu hakikatnya adalah rohnya Allah yang ditiupkan ke dalam jasad. Ya, kalau itu podo kabeh, tapi tidak menunjukkan siapa itu manusia. Siapa itu manusia ditunjukkan dari aktivitasmu sehari-hari. Kalau kamu maling, rampok, begal, ya maling, rampok, begal. Tanpa harus kamu bilang, loh meskipun saya begal, saya ini ada ruhnya Allah di dalam diriku loh. Nggak iso. Jadi esensi dibentuk oleh eksistensi. Oke. Nah, ini yang nanti sangat terkenal dari Hannah Arendt. Cuma manusia memang dia menguasai tindakannya. Ada dua hal dari tindakan manusia yang lemah. Meskipun tadi dasarnya adalah pemikiran. Yang pertama, tindakan itu tidak bisa diramal, unpredictable. Jadi tidak bisa. Manusia itu kan berubah-ubah. Kemarin apa, sekarang apa. Unpredictable. Hasil dan konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Pinginnya kamu enak-enak, ketemunya ndak enak. Kamu sudah siap-siap ngaji, lumayan dapat teh, nyampe sini entek teh. Ya kan, pahit sekali kan itu. Aduh, sudah temanmu seruput-seruput, kamu cuma ngelirik. Itu kan tidak enak, unpredictable. Padahal sudah kamu ancang-ancang loh tadi. Ternyata ya masih telat dan gak kebagian. Itu unpredictable. Yang kedua, irreversible. Tindakan manusia itu tidak bisa diulang, tidak kayak kaset. Begitu kamu lakukan, tidak bisa kamu balik. Kalau kamu sudah jotos orang, sorry nggak jadi diulang, nggak iso. Dia sudah kena jotos, kamu bilang tidak jadi, itu sudah terlanjur. Kamu sudah meso-meso baru bilang, ngomong apa ya aku tadi, anggap aja nggak ngomong. Tidak bisa, sudah terlanjur ngomong. Jadi irreversible, nggak bisa dibalik. Mohon maaf Pak, selama ini saya banyak melakukan kesalahan. Iya, tapi tidak bisa diulang. Sudah salah ya salah. Jadi irreversible. Oleh karena itu, katanya Hannah Arendt, manusia perlu mengembangkan dua modus hidup untuk mengatasi unpredictabilitas dan irreversibilitas. Bahasa Inggrisnya ngono. Kalau hidup kita tidak pasti, kita usahakan sendiri biar pasti. Caranya apa? Promise. Kalau bahasanya Hannah Arendt, janji. Jadi minggu depan ngaji ya? Ya Pak, saya janji minggu depan akan ngaji. Jadi mungkin minggu depan kamu banyak halangan, tapi karena saya tadi sudah janji ya sudah, mohon maaf saya tidak bisa untuk acara yang lain, sudah janji mau ngaji. Itu untuk mengatasi unpredictabilitas. Jadi salah satu dimensi kemanusiaan yang harus dikembangkan untuk mengatasi unpredictability adalah janji.
Ya bentuknya janji itu tidak harus kamu datang kapan, jam berapa. Patuh pada aturan itu termasuk janji. Syahadat itu janji. Hidup ini macam-macam, tapi saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku. Itu juga janji. Janji efektif untuk mengatasi apa yang tidak terprediksi. Ya biasanya kalau malam tahun baru terus kamu bikin apa namanya? Yang awal itu bikin statement, tahun ini saya harus bisa lulus. Itu janji namanya. Jadi promise. Jadi untuk mengatasi, ya mungkin banyak hal tak terduga. Tiba-tiba kamu dapat apa, tiba-tiba kamu ada acara apa, sehingga banyak sekali halangannya yang menghalangi kamu untuk tidak jadi lulus. Tapi karena kamu sudah janji, harus diatur tetap lulus. Nah, itu untuk mengatasi unpredictabilitas. Yang kedua, untuk mengatasi tindakan yang tidak bisa dibalik lagi apa? Pengampunan, forgiveness. Manusia harus punya ini. Kalau nggak punya ini, kamu akan capek, nggak bisa bertindak lagi, nggak bisa maju lagi. Yo Indonesia misalnya punya trauma luar biasa dengan PKI, G30S. Kemudian apalagi banyak kan kasus-kasus yang kalau kita ingat-ingat terus, kita mangkel terus, dendam terus, pengen balas dendam terus. Maka katanya Hannah Arendt, nggak bisa dibalik. Karena nggak bisa dibalik apa? Harus punya pengampunan untuk memulai lagi dari awal. Kalau enggak, kamu nggak melangkah, bulet di situ terus. Padahal kasusnya sudah terjadi, nggak bisa diulang. Kasus PKI sudah ada pembantaian sekian ratus ribu orang. Wes kadung ya, gimana lagi? Ya kita saling maaf-maafan, saling mengampuni, saling ngaku kalau saya salah mohon maaf, yang sini iya saya maafkan, kita maju lagi bareng ayo membangun Indonesia, kan gitu. Kalau tidak ada pengampunan, kita tidak akan jalan, tidak akan dimulai lagi yang baru. Ya sekarang kan ada model-model rekonsiliasi, karena kasusnya sudah terjadi. Yang TNI mangkel karena jenda-jendanya dibantai, yang PKI mangkel karena keluarga-keluarga yang tidak ngerti apa-apa dibantai. Kalau dendam ini dipelihara, tidak akan selesai persoalan. Wong sudah terjadi peristiwanya, wis kadung. Harus ada forgiveness. Terus bikin cerita baru. Jadi, tapi forgiveness ini di belakang ya. Jangan diancang-ancang, wah besok kan bisa minta maaf, aja ngono. Jadi kalau sudah kejadian perlu ada pengampunan. Tapi sebelum kejadian jangan membayangkan pengampunan. Nanti kamu sakarepe dhewe. Wis kadung meteng Pak, piye misale ya aja ngono. Jadi pengampunan itu kalau sudah kejadian, ya kalau memang benar sudah terlanjur hamil, ya gimana lagi? Lanjutkan ceritanya, jangan marah terus, tidak ada habisnya. Nanti energimu habis di situ, terlalu banyak energi, terlalu banyak biaya untuk persoalan yang harusnya sudah selesai. Jadi tindakan manusia itu sangat penting, cuma dia punya dua kelemahan, ketidakpastian dan ketidakbisaan untuk diulang. Untuk mengatasi itu, yang pertama solusinya adalah komitmen, janji. Yang kedua solusinya adalah pengampunan, forgiveness. Kalau manusia tidak punya ini, dunia tidak akan maju. Indonesia rata-rata kelemahannya di komitmen, janji. Ya kan, yang mahasiswa komitmenlah jadi mahasiswa yang benar. Yang wakil rakyat komitmenlah mewakili rakyat. Yang kiai komitmenlah jadi kiai. Yang ulama komitmenlah jadi ulama. Sekarang kan bulet tidak karu-karuan. Komitmennya tidak jelas. Ini belo rakyat, belo umat, belo keluarga, bela dirinya sendiri, belo siapa ya tidak jelas. Ini kiai, apa politikus, apa sastrawan, apa penyanyi, apa ini tidak jelas. Ini susah. Kontribusinya jadi tidak besar kalau kamu tidak jelas posisinya. Harus punya komitmen. Komitmen
Itu kan melahirkan identifikasi diri. Orang jadi sadar, oh aku ini cuma santri, oh aku ini cuma murid bukan mursyid, oh aku ini cuma. Dan itu ketika positioningnya jelas, itu kan yang kamu lakukan jelas. Kayak kamu kalau di rumah kan positioningmu jelas. Aku anak, beliau bapak, yang ini ibu. Nah, jadi kalau malam kan jelas, bapak masuk kamar sama ibu, kamu di kamarmu sendiri. Ya kan gitu. Kalau tidak jelas kan kamu bingung. Nanti bapaknya masuk kamar, kamu ikut masuk. Salah. Urusannya beda itu. Karena kamu nggak jelas identifikasimu. Jadi itu komitmen untuk mengatasi yang tidak jelas tadi, unpredictability. Dan yang kedua, kalau sudah terlanjur kejadian, siapkanlah amunisi untuk pengampunan. Kalau dendam-dendaman, mangkel-mangkelan, ya tidak akan selesai urusan. Kamu tidak maju-maju. Jadi itu kelemahannya tindakan manusia. Ini keyword dari Hannah Arendt. Forgiveness is a key to action and freedom. Permaafan, pengampunan itu kunci dari tindakan dan kebebasan. Kamu tidak akan bisa bertindak, tidak akan jadi orang bebas kalau nggak bisa memaafkan. Kamu akan terbelenggu terus oleh masa lalu. Harus mau memaafkan. Jangan memelihara dendam, mangkel, kecewa pada siapapun. Eman-eman waktumu, eman-eman energimu. Ya kalau kepepet ingin balas dendam, ya cepet-cepet balas dendammu terus selesai. Forgiveness kalau bisa dimaafkan. Nah, karena yang rugi kamu sendiri. Kadang-kadang kamu mangkel luar biasa, yang kamu mangkel itu lo tidak ngerti apa-apa. Kamu sumpek tidak bisa tidur, dia tidur nyenyak dan ngorok. Eman-eman loh, kamu kurus sendirian akhirnya. Kamu nyari waktu, nyari kapan, pokoknya aku membalas kapan. Kapannya nggak datang-datang, jadi lama-lama kamu kurus. Dia yang kamu mangkeli santai aja, ketawa-ketawa tiap hari, nggak ngerti apa-apa deh. Itu kan sering. Itu rugimu sendiri karena kamu nggak punya forgiveness. Maafkan aja dia, urusan selesai. Kamu bebas mikir yang lain, melakukan tindakan yang lain. Jadi forgiveness is the key to action and freedom. Memaafkan itu kunci. Kamu yang tiap hari teriak-teriak pingin bebas, maka buang semua kecewa, buang semua ingin balas dendam, ingin marah-marah, ingin benci siapa, tidak suka siapa. Itu biasanya jadi kunci kamu tidak bisa bebas. Oke. Terus lagi. Nah, tindakan itu munculnya di ruang publik. Seperti saya bilang tadi, selalu berhubungan dengan orang lain. Ruang publik itu ruang ketika kita bareng orang lain. Jadi tindakan yang diawali mikir tadi, kenapa sih kok pakai dipikir? Karena kita ada di ruang publik, hidup bersama orang lain. Di sanalah kita saling berbagi, saling memahami. Kita ketemu orang lain yang beda-beda mikirnya, beda-beda cara berekspresi. Itulah yang bikin tadi ada mikirnya, karena kita mau ketemu orang lain. Ngaji kayak gini, kalau saya ketemunya koncoku dewe zaman SMA apa sanawiyah, mungkin aku nggak sehati-hati ini ngomongnya wis bablas sejak tadi. Ngomongnya lebih nggak karu-karuan. Tapi karena wah ini ngomong di sini dianggap ustadz gitu kan. Ngomongnya tadi hati-hati di awal itu. Kenapa? Ada orang lain, ada ruang publik. Jadi aku mikir sih. Ya meskipun mikir kadang-kadang ya bablas ngomong aneh-aneh. Jadi rada hati-hati sidik. Oh jangan nanti di masjid ngomong gitu. Kadang-kadang mau tak kasih gambar aneh-aneh. Oh masuk masjid di situ ada gambar. Ya kan tidak enak nanti. Kenapa? Ini ruang publik. Kita ketemu orang lain. Logikanya juga
logika bareng-bareng, tidak bisa menang-menangan sendiri. Kamu tidak bisa, kalau saya cuma pakai celana dalam ke sini mau apa? Hak saya toh, tidak iso. Meskipun hakmu, kalau kamu ke sini pakai celana dalam, ada orang lain loh. Kamu tidak enak sendiri. Kalau nggak percaya coba aja. Ya kan? Ya ruang publik selalu begitu. Ada orang lain loh. Kalau zaman dulu misalnya ya, yang perempuan, yang ibu-ibu, di ruang publik, misalnya ada acara-acara agama, tidak harus jilbab ketutup gitu. Zaman dulu ya asal pakai kerudung biasa, rambutnya depan kelihatan, aman, tidak masalah, sudah dianggap Islam. Sekarang kan tidak. Sekarang harus ditutup rapat kayak kamu, tinggal wajahnya, baru disebut Islam. Kalau yang kelihatan rambutnya dianggap belum Islam. Loh, itu ruang publik. Meskipun kamu punya pikiran, tidak bisa Pak. Menurut saya meskipun rambutnya kelihatan, asal rambut yang atas tetap itu Islam. Lu kok pikiranmu kemana? Oke. Ya kan itu ruang publik, yang ruang privat nggak boleh dibuka. Itu kan ruang publik. Jadi orang melihatnya meskipun saya ngerti loh Pak, itu kan ikut madhabnya ini. Iyalah, kamu boleh punya banyak teori, tapi masyarakatmu sekarang nganggapnya yang Islam itu yang ditutup rapat itu. Kalau kamu tunjukkan rambutmu, jangan marah, kamu jadi sasaran lirikan orang, mungkin gunjingan orang. Itu ruang publik. Maka di ruang publik kamu harus mikir dulu sebelum ngomong, sebelum tindakan, sebelum ucapan. Karena begitu kamu dianggap keliru, ya kamu jadi sasaran tembaknya masyarakat. Akan ada chaos di ruang publik, akan ada kacau. Entah karena orang jadi nggak nyaman. Ya kayak kamu itu loh, misalnya tiba-tiba ada yang ngaji pakai rok mini, duduk di sini, itu haknya dia kan pakai rok mini. Tapi kamu juga jadi nggak enak kan? Nggak lihat sana, paling kamu lihat situ. Kalau kamu lihat situ kan nggak enak, semua juga nggak enak. Dia yang pakai rok mini juga nggak enak kan? Akhirnya bolak-balik aku kok diliriki terus ya, karena gitu. Jadi nggak nyaman. Jadi itu logikanya ruang publik. Kamu tidak bisa menang-menangan sakarepmu dewe. Meskipun kamu pinter, saya ngerti dalilnya Pak, saya ngerti madhabnya. Tidak bisa, kamu sekarang hidup di ruang publik. Pelajarilah seperti apa logika di ruang publik itu. Kalau mau mengubah persepsi ruang publik, komunikasi dengan bagus. Selaraskan dulu paradigmanya bareng-bareng. Kamu ingatkan dulu masyarakatmu mungkin, saudara-saudara tak ingetin ya, meskipun pakai rok mini, itu hanya fisiknya. Jangan dilihat fisik ya, sepakat ya, ya Pak, aman. Kalau sudah disepakati gitu, tidak rame. Tapi kok ujuk-ujuk kamu pakai rok mini, ya pasti rame. Jadi itu ruang publik. Zaman dulu meskipun rambutnya kelihatan, tetap Islam. Mungkin ada 1-2 komunikasi yang nggak boleh loh rambutnya kelihatan, lama-lama jadi tutup seperti sekarang. Dan yang dianggap Islam itu yang nutup itu seperti sekarang. Itu ruang publik. Nah, katanya Hannah Arendt, ruang publik itu runtuh kalau terjadi 2 kondisi. Yang pertama, terjadi isolasi radikal. Isolasi radikal itu contohnya kalau ada raja penguasa yang tiran, menang-menangan, atau masyarakat yang anarkis. Ruang publik nggak ada gunanya. Semua diatur oleh penguasamu. Ruang publik itu kan setiap orang bebas mengekspresikan kemauannya. Tapi ketika penguasanya tiran, ya kamu nggak bisa komplain. Berarti tidak ada ruang publik di situ. Nggak ada gunanya komunikasi. Jadi bukan wilayah publik lagi. Itu sudah wilayah privat, wilayahnya yang menguasai. Jadi
Sama kayak masyarakat anarkis. Masyarakat anarkis itu bukan ruang publik. Orang sak karepe dhewe, ndak bisa diajak ngomong. Masing-masing mengedepankan gagasannya sendiri-sendiri. Selesai. Yang terjadi kekacauan. Kalau yang tirani, yang terjadi pemaksaan. Dan itu ndak sehat. Ruang publik yang rusak. Ciri pertama, ya misalnya apa ya, yang diatur, dipaksa kamu harus ikut. Itu kan kamu tidak ikut partisipasi. Maumu sebenarnya nggak begitu, tapi dipaksa begitu. Misalnya di kos-kosanmu, Pak RT-mu bikin aturan apel paling malam pulang jam 8. Awas kalau jam 9 masih ada di kos-kosan. Tak serbu sama pemuda-pemuda misalnya. Kamu nggak bisa nawar, itu berarti bukan ruang publik. Ruang publik yang tidak sehat. Kamu nggak bisa, Pak, masih jam 8. Jam 8 itu saya masih baru aja ngaji, selesai yasinan, belum datang apel, kok sudah disuruh pulang misalnya. Tidak bisa, kamu tidak bisa nawar. Pokoknya di sini aturannya jam 8 harus pulang. Nah, itu berarti tidak ada ruang publik di situ. Atau masyarakatnya chaos, masyarakatnya anarkis, mikir dewe-dewe, hidup bareng tapi mikir sendiri-sendiri. Bebas, terserah bapak ibu mau apa aja. Sudah karu-karuan sudah. Tidak ada aturan. Yang kedua, ketika terjadi masyarakat massa, histeria massa. Histeria massa, masyarakat massa itu masyarakat yang tidak mau mikir. Kebalikannya yang pertama tadi. Yang tadi anarkis, pingin sakarpe dewe-dewe. Yang ini masyarakat yang sangat pasif. Kayak bebek, satu ke utara, yang lain ke utara semua. Tidak ada yang punya inisiatif sekali-sekali ganti arah biar yang angon sumpek, tidak ada. Manut. Jadi masyarakat histeria massa itu masyarakat bebek. Ya kan, yang tukang angon bebek itu kan, orang yang paling sakti dia itu kan, dia cuma ngangkat tangan ini belok semuanya. Ya kan? Jadi masyarakat bebek persis kayak gitu. Temennya yang depan belok ke utara, dia ke utara semua. Tidak pakai mikir. Di situ tidak ada ruang publik. Tidak ada gunanya juga ruang publik. Masing-masing ikut perspektifnya orang di sekelilingnya. Ini biasanya penyakit fanatisme madhab, fanatisme aliran, fanatisme suku. Orang-orang fanatik itu biasanya punya penyakit semacam histeria massa. Kayak kamu waktu demo itu loh. Demo itu kadang-kadang kamu tidak ngerti demo tentang apa. Pokoknya ikut aja teriak-teriak. Yang lain ke utara, ikut ke utara. Begitu diwawancara wartawan, maksudnya demo apa, mas, tentang apa? Tidak tahu saya itu. Ya teman-teman tadi teriak-teriak, saya ikut aja. Tetangga saya ikut, ya saya akhirnya ikut. Lumayan naik mobil gratis, muter-muter. Nah kan yang kayak gitu, itu namanya histeria massa. Masyarakatnya tidak mau mikir. Ya termasuk ngaji ini. Kalau masing-masing kepala mikir tidak karu-karuan ke utara, ke selatan, tidak punya visi, itu jenis pertama berarti masyarakat anarkis. Yang kedua, kalau kamu ikut-ikutan saja. Kesini ngapain sih mas? Tidak tahu ya, teman saya kok berangkat ke sini, kasihan dia sendirian pulang malam, tak kancani wis. Nah itu berarti kamu tidak punya visi juga, cuma ikut-ikutan, tidak ngerti kenapa tadi ke sini. Dan begitu nyampe sini ya, yang lain doanya Robbi Zidni Ilma, kamu Bismika Allahumma ahya. Jadi pengen turu. Ya karena tidak ada visinya tadi. Ya tidak apa-apa sih. Cuma akhirnya ngaji ini bukan ruang publik. Jadi masing-masing jadinya ruang privat, milik masing-masing orang. Komunikasinya jadi tidak sehat, visinya tidak sama. Oke, nah cirinya ruang publik yang sehat itu apa? Ada pluralitas dan ada kebebasan. Jadi kesadaran bahwa setiap orang itu beda-beda dan setiap orang punya kebebasan. Setiap orang tidak sama. Ini seolah-olah teori ini simpel, tapi dipraktekkan agak berat. Orang biasanya sensitif terhadap yang berbeda dengan dirinya. Kamu mungkin suka filsafat, dan kamu pasti sensitif, tidak suka kalau ada orang
menjelek-jelekan filsafat. Cuma meskipun batinmu tidak setuju dengan orang yang menjelek-jelekan filsafat, sadarilah bahwa orang itu memang macam-macam. Itu namanya kesadaran pluralitas. Kamu mungkin aliran A dan kamu tidak setuju dengan aliran B. Meskipun kamu nggak setuju, tetap kamu harus mau menerima ada yang berbeda. Itu pluralitas. Di ruang publik keragaman harus diterima. Ketika keragaman nggak diterima, ruang publiknya nggak jadi sehat.